nama saya Diana Alfadia dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya akan membahas tentang situasi pendidikan di Indonesia saat ini dari sudut pandang harkat dan martabat manusia. Pendidikan sejatinya bertujuan untuk memanusiakan manusia membantu setiap individu mengembangkan seluruh potensinya secara utuh, baik intelektual, moral, spiritual, maupun sosial. Namun, dalam kenyataannya, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari kesenjangan akses, mutu guru yang belum merata, hingga tekanan akademik yang membuat peserta didik kehilangan makna belajar. Fenomena yang tampak di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan seringkali masih berorientasi pada nilai ujian dan angka, bukan pada pengembangan karakter dan kemanusiaan siswa. Misalnya, banyak siswa merasa tertekan karena harus mengejar nilai yang tinggi, sementara kreativitas dan empatinya kurang mendapat ruang. Di daerah lain, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan layak karena faktor ekonomi atau geografis. Dari sisi kebijakan, program seperti Merdeka Belajar sebenarnya sudah menjadi langkah positif karena memberi ruang kebebasan bagi sekolah dan guru untuk berinovasi. Namun, implementasinya masih belum merata. Sebagian sekolah masih terjebak pada budaya birokratis dan administratif yang kurang memberi makna bagi peserta didik. Jika kita melihat dari perspektif harkat dan martabat manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan kita masih perlu bertransformasi. Menurut pandangan Prayitno, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, yakni membantu peserta didik mencapai keimbangan antar cipta, rasa, karsa, dan iman, yang dimana artinya pendidikan tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menumbuhkan hati nurani dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, guru memiliki peran yang sangat penting, bukan sekedar pengajar, tetapi pembimbing yang menumbuhkan kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga kebijakan pendidikan harus berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekedar pencapaian angka. Dengan kata lain, pendidikan yang bermartabat adalah pendidikan yang menumbuhkan rasa percaya diri, menghormati perbedaan, dan membuka ruang bagi setiap peserta didik untuk tumbuh sesuai potensinya masing-masing. Sebagai refleksi, arah pendidikan Indonesia ke depannya harus menempatkan manusia sebagai pusatnya. Kita perlu membangun sistem yang lebih humanis, yang menghargai potensi setiap individu, mengembangkan karakter, dan menumbuhkan kesadaran moral serta spiritual. Pendidikan tidak boleh hanya bercetak tenaga kerja, tetapi harus membentuk manusia yang berdaya, berakhlak, dan bermartabat. Karena pada akhirnya, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang memuliakan harkat dan martabat manusia. Terima kasih, saya Diana Alfadia. Semoga refleksi ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih manusiawi dan bermartabat.